Oke, selamat apa nih, pagi dan siang semuanya. Dua ya, pagi dan siang, karena buat yang di daerah apa namanya Indonesia Timur dan Tengah ini udah siang ya. Di Barat ini masih tergolong pagi. Oke, senang sekali kita bisa kembali berkumpul ya dalam bincang asyik kita yang kedua. Dan sangat senang karena yang sekarang ini pesertanya yang daftar jauh lebih banyak. Tapi di sini masih baru sedikit nih yang masuk. Sebelum itu, seperti biasa kita mau ada kuis nih, kuis di awal. Kita ada satu hadiah buat pemenang yang beruntung nantinya. Boleh disimak dulu pertanyaannya ya. Nih, boleh kira-kira difikirkan dulu sebelum kita belajar pada pagi hari ini ya. Coba mulai dipikirkan dulu kira-kira nih, manakah dari daftar di bawah ini yang memegang peranan paling utama dalam kualitas pendidikan seorang anak? Apakah tenaga pendidik dan metode pembelajaran? Apakah kurikulum sekolah, manajemen sekolah, atau keterlibatan orang tua? Buat teman-teman yang mau berpartisipasi, silakan menuliskan jawabannya di kolom chat ya. Tim kami akan melihat nanti dan pemenang yang beruntung di akhir acara kami akan undi dan pemenangnya akan mendapatkan hadiah. Seru banget kan? Jadi jangan ragu-ragu, coba aja. Ya, siapa tahu hari ini adalah hari keberuntungan teman-teman sekalian. Gitu. Coba dibaca lagi, dipikirkan lagi, kira-kira hatinya kemana nih? Kepilihan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat? Silakan tuliskan jawabannya di kolom chat. Nah, sambil kita akan memulai, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang ya. Buat teman-teman yang baru masuk mungkin bisa juga menuliskan di kolom chat asalnya dari mana, karena dari link yang kemarin kami lihat gitu ya, ada beragam sekali teman-teman. Jadi kita pengen tahu nih teman-teman ini datangnya dari mana nih, daerahnya dari mana. Silakan tuliskan juga di kolom chat ya, asal daerah teman-teman sekalian. Gitu. Oh nih sudah ada yang jawab nih dari Christian Sukan, katanya nomor 1 tenaga pendidik dan metode pembelajaran. Dari Magdalena ada keterlibatan orang tua. Nah, bagaimana dengan yang lain nih? Kira-kira apa ya yang paling menentukan, yang faktor yang paling menentukan? Nih ada Frisil dari Bekasi. Wah, seru banget ya, jauh banget ya dari Bekasi ya. Di luar di luar tata surya kita ya. enggak bercanda. Oke, kalau begitu silakan sambil diisi ya teman-teman sekalian di kolom chat asalnya dari mana supaya kita bisa sama-sama saling kenal, dan juga buat teman-teman yang mau mendapatkan hadiah dari kami silakan menuliskan jawaban dari kuis yang tadi ada di awal acara. Kita akan mulai sebentar lagi. Sekali lagi selamat datang kepada teman-teman pada pagi hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita sama-sama belajar berdiskusi di Bincang Asyik. Perlu diketahui bahwa Bincang Asyik ini bukan seperti webinar yang formal begitu ya. Ini seperti diskusi, seperti ruang diskusi gitu. Kayak kita diskusi di coffee shop misalnya. Jadi teman-teman bebas, tidak perlu kaku. Kalau punya pertanyaan nanti silahkan tanyakan. Pembicara kita juga TOP banget dah gitu ya. Jadi jangan segan-segan. Nah, untuk tahu siapa pembicara kita, saya akan bacakan dulu profilnya. Ya, yang pertama ada Kak Desi Gedi, Desi Rina Gedi nama lengkapnya. Betul ya Kak ya? Betul. Kak Desi Rina Gedi ini lulus dari Universitas Pelita Harapan di tahun 2016 dengan meraih gelar sarjana pendidikan double degree ya, bersama juga gelar pendidikan dari Corban University. Pengalaman mengajarnya juga cukup banyak ya, mulai dari 2014 di SDH Lipo Karawaci, di 2014 kedua kalinya juga di SDH Lipo Karawaci, lalu tahun 2015 ke Sekolah Kristen Bina Kasih Jambi, lalu juga pernah di Sekolah Kristen Kalam Kudus Mangga Besar Jakarta Barat. Jadi udah melanglang buana. Nah, setelah dari 2015 lulus dari Universitas Pelita Harapan, Kak Desi
menjadi guru TK di Sekolah Lentera Harapan Mamit, Papua pada tahun 2016 sampai 2019, juga menjadi guru transisi anak pedalaman di Sekolah Papua Harapan pada tahun 2019 sampai 2020, dan sekarang 2020, Juni 2020 juga menjadi guru SD masih di Sekolah Papua Harapan. Selain menjadi guru, Kak Desi juga merupakan koordinator ya dan fasilitator guru pedalaman dan anak sekolah minggu Maranatha Mamit di Papua. Aktif dari tahun 2016 sampai 2019. Kak Desi juga merupakan Humas Gerakan 1000 Guru Biak 2019. Wow, banyak sekali pengalamannya ya. Dari Jakarta, ibu kota, lalu mengabdikan diri ke Papua. Nah, tidak kalah hebatnya, pagi ini juga kita akan belajar dari Kak Tisha Rumbewas. Betul ya, Kak? Kak Tisha menyelesaikan pendidikan masternya, Master of Science, khususnya di bidang chemistry ini, dari Universitas Wollongong. Betul ya, Kak? Pronunciation-nya ya. Ada di Australia, lulus tahun 2014. Nah, Kak Tisha ini merupakan Direktur Sagu Foundation dan juga aktif sebagai bukan literatur ya, ELTA. ELTA itu apa, Kak, kalau boleh tahu? English Language Training Assistant. Nah, English Language Training Assistant ya. Tadi malam saya udah googling sih, lupa. Nah, lalu Kak Tisha juga merupakan penerima dana hibah alumni Grand SHIM 2015 dan 2019 untuk penelitian tanaman obat tradisional di Pulau Kurudu. Kak Tisha juga merupakan alumni dari Australia Award Scholarship and alumni dari YSEALI 2017 dan juga alumni dari Kausindi 2018 dan 2019. Betul begitu ya? Gitu, luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu buat pembicara kita supaya lebih semangat ya. Nah, kalau begitu kita mau sama-sama lihat nih. Kita sama-sama mau lihat, mau dengar, mau belajar dari Kak Desi. Kak Desi akan membagikan pengalamannya selama mengajar di Papua. Silakan Kak Desi. Suara saya jelas? Di saya kurang keras sih, Kak. Jelas? Ini baru lebih jelas. Oke, berarti better saya nggak pakai headset, dibuang saja. Saya biar lebih santai, saya panggil teman-teman saja ya. Oke, tunggu, saya akan share untuk PPT saya. Oke. Baik. Apakah PPT saya sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke, sudah ya. Baik, nah halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Desi. Tadi sudah dijelaskan dari teman-teman tim Fonik Asik apa yang latar belakang pendidikan saya dan sekarang apa yang saya sedang kerjakan di Papua. Oke, saya bersyukur dan berterima kasih kepada tim Fonik Asik sudah memberikan saya kesempatan untuk menceritakan kepada teman-teman yang ada di luar Papua yang belum pernah ke Papua dan belum tahu bagaimana pendidikan di Papua itu seperti apa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan men-sharingkan seperti tadi. Teman-teman saya ini orang asli Papua, ya, orang asli Papua. Nah, dan pengalaman saya masih baru sekali, saya masih kurang lebih baru 5 tahun jadi guru, itu masih baru sekali. Nah, dan saat ini saya aktif mengajar sebagai guru primary di sekolah swasta Kristen di Sentani, namanya Sekolah Papua Harapan. Nah, teman-teman saya mau ajak yuk teman-teman kita jalan-jalan ke Papua. Kalau teman-teman yang belum pernah ke Papua, yuk kita jalan-jalan ke Papua. Kita lihat
bagaimana pendidikan yang ada di Papua seperti itu. Nah, sebelumnya teman-teman di Papua itu sangat luas ya. Papua itu sangat luas. Papua itu dia sendiri terbagi menjadi 2 provinsi. Ada provinsi Papua dan juga Papua Barat. Nah, yang saya lingkar di sini yang warna merah, lingkar merah itu provinsi Papua Barat. Nah, kalau saat ini saya berbicara, saya fokusnya ke Papua karena memang pengalaman saya lebih banyak di provinsi Papua, di daerah provinsi Papua seperti itu. Nah, provinsi Papua itu terdiri atas kalau kita mau lihat di Papua itu ada terbagi atas beberapa daerah ya, maksudnya daerah pegunungan, daerah pesisir, dan juga ada daerah kepulauan seperti itu. Nah, dan sampai saat ini, tolong koreksi kalau memang saya salah, ini update yang saya tahu, sampai saat ini ada 29 kabupaten yang ada di Provinsi Papua. Nah, dengan berbedanya terbaginya beberapa daerah di Papua ini juga apa ya, maksudnya antara bagaimana perkembangannya juga berbeda-beda. Nah, bagaimana akses masuk ke sana? Kalau daerah pegunungan Papua itu aksesnya ke sana hanya bisa pakai pesawat kecil seperti itu. Kalau daerah pesisir biasanya pakai transportasi darat, kapal juga bisa, dan juga kepulauan seperti itu. Bagaimana dengan pendidikan yang ada di Papua? Nah, ini data yang baru saja saya dapatkan tentang total sekolah pendidikan formal dan non formal yang ada di Papua. Ini yang tercatat di dalam Dapodik ya. Ini yang tercatat. Kita belum tahu nih daerah-daerah yang tidak tercatat, tapi yang tercatat itu sekitar 5.710 pendidikan yang sudah tercatat. Wow, ini banyak sekali ya yang sudah tercatat dan di Papua di Papua sudah banyak sekolah, baik itu sudah banyak pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non formal seperti itu. Nah, dan kita tahu bahwa saat ini Menteri Pendidikan kita ya, Bapak Nadiem Makarim, saya suka banget nih sama Merdeka Belajar. Nah, karena kenapa saya suka? Nah, di sini ada beberapa hal yang buat saya menjadi lega. Nah, kita bersyukur bahwa pendidikan di Indonesia semakin kesini banyak sekali perubahan inovatif yang membuat pendidikan kita lebih baik begitu. Nah, Merdeka Belajar ini seperti mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, ada beberapa hal yang ditekankan yaitu kebijakan USBN dilakukan oleh sekolah. Terus di tahun ini itu adalah final UN, ujian nasional. Jadi tidak ada lagi ujian nasional, diganti dengan adalah penilaian yang ya pokoknya layak, guru-guru itu tahulah penilaian itu. Nah, dan poin ketiga ini adalah yang membuat saya sangat sukacita sekali karena sebagai seorang guru RPP, rancangan pembelajaran ya, lesson plan itu guru tuh lebih singkat. Jadi saya punya waktu lebih banyak untuk menyiapkan materi pembelajaran saya. Nah, seperti itu. Nah, kalau dulunya saya disibukkan dengan harus RPP-nya banyak seperti itu, tapi sekarang cukup 1 lembar saja. Nah, sudah selesai RPP saya. Dan hal lainnya itu adalah kebijakan untuk penerimaan siswa baru. Nah, seperti yang saya ketahui di sekolah saya dan juga di beberapa sekolah, di setiap sekolah itu mereka sudah menentukan berapa persen untuk kita terima anak asli Papua, khususnya di Papua, dan berapa persen diterima anak dari non asli Papua, seperti itu. Dan itu semuanya dikembalikan ke sekolah. Jadi kita lihat bahwa pendidikan yang ada di Indonesia itu semakin kesini sudah semakin baik dan banyak inovatif yang dikerjakan saat ini. Nah, bagaimana dengan pendidikan yang ada di Papua? Nah, apakah sudah merdeka juga? Tidak tahu ya. Nah, kita lihat pendidikan yang ada di Papua. Menurut saya pribadi, versi merdeka pendidikan di Papua itu disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kebutuhan pendidikan yang ada di luar Papua, di Jakarta, di mana-mana ya. Dulu waktu saya pernah punya pengalaman mengajar di luar Papua, itu beda sekali kebutuhannya dengan yang ada di Papua. Nah, ambil contoh saya kalau di kelas, saya mau mengajar ketika saya mengajar anak-anak saya tidak langsung membuat mereka semuanya itu sama. Nah, saya harus melihat kebutuhan anak si A dan kebutuhan anak si B itu apa. Nah, ketika saya bisa tahu kebutuhan mereka, nah, di situ saya bisa men-treat setiap anak saya untuk lebih maksimal mereka belajar.
Nah, sayang sekali saya sebagai seorang guru, saya memberikan pelajaran, tetapi saya tidak tahu apa yang dibutuhkan seorang anak seperti itu. Nah, dan pentingnya kita melihat pendidikan di Papua, itu kita kembali lihat apa sih yang dibutuhkan oleh pendidikan anak-anak yang ada di Papua. Apakah mereka butuh guru saja, ataukah mereka butuh sekolah saja? Nah, ini perlu kita lihat. Dan kalau kita berbicara tentang kebutuhan yang ada di Papua, waktu yang diberikan ya saat ini kayaknya itu butuh waktu yang panjang sekali, dan mungkin bukan saya orangnya karena saya tidak terlalu expert di bagian sini. Nah, seperti itu. Tapi teman-teman, ini yang saya mau coba sampaikan ke teman-teman bahwa Merdeka Belajar versi Papua itu harus disesuaikan dengan pendidikan di Papua. Pendidikan di Papua kota itu dia berbeda dengan pendidikan yang ada di Papua pedalaman. Guru yang mengajar di kota berbeda kebutuhannya dengan guru yang mengajar di pedalaman. Siswa yang belajar di kota berbeda kebutuhannya dengan siswa yang belajar di pedalaman. Oleh sebab itu penting sekali kita mengetahui apa kebutuhan dari suatu daerah. Nah, apakah pendidikan di Papua sudah merdeka? Buat saya pribadi belum. Kenapa? Kita lihat ya, angka buta huruf di Papua masih tinggi. Lihat, masih banyak anak-anak yang seharusnya sudah usia sekolah, tapi belum mendapatkan sekolah. Kita lihat ada anak-anak yang sekolah, tetapi tiba-tiba harus putus sekolah. Nah, dikarenakan dengan berbagai faktor. Teman-teman, saya mau sharing sedikit. Salah satu teman guru saya yang ada di pedalaman, ya, ini salah satu pedalaman di Papua juga, dia pernah cerita sama saya. Dia bilang, Cik, kami di sekolah ini anak perempuan yang sekolah itu sedikit. Saya tanya, loh kenapa sedikit? Dia bilang, iya, karena anak-anak perempuan sudah dari umur-umur kecil ya, umur kelas 1 SD, umur TK, mereka itu sudah dijodohkan. Nah, wow, saya kaget. Saya juga, wow, saya di Papua, tapi saya tidak tahu seperti itu. Saya tidak tahu ada kejadian seperti itu. Teman-teman, ini masalah budaya. Nah, kita berbicara tentang pendidikan, kita bicara tentang pendidikan yang merdeka. Itu banyak sekali aspek yang harus kita lihat. Nah, jadi apakah pendidikan di Papua sudah merdeka? Belum. Nah, kita menuju untuk merdeka dan pasti kita merdeka. Saya optimis itu. Nah, lantas apa kendala pendidikan yang ada di Papua? Teman-teman, tadi di awal kenapa saya mulai dengan menjelaskan letak geografis yang ada di Papua? Karena itu penting sekali teman-teman untuk lihat bahwa akses untuk daerah-daerah yang di daerah pesisir itu dia lebih mudah daripada daerah-daerah Papua pedalaman. Kenapa? Karena bisa dengan akses darat, bisa dengan laut, kapal. Nah, kalau daerah pedalaman, pengalaman saya waktu saya pergi 2016 ya di Mamit, itu di Tolikara, itu saya pergi dengan naik pesawat yang kecil sekali, muatan pesawat itu hanya sekitar 6 orang, itu sudah ditambah dengan pilot. Nah, itu dan landasannya itu pertama kali dalam hidup saya nggak pernah mendaratnya itu di atas rumput-rumput ya. Biasanya kan landasannya gede, terus di aspal licin begitu. Tapi di pedalaman Papua itu nggak ada landasan seperti yang ada di kota-kota. Dan sangat susah, medannya susah. Tidak bisa tergantung cuaca dan lain sebagainya. Jadi kita lihat bahwa letak geografis Papua itu salah satu hal yang memang menjadi kendala terbesar saat ini. Seperti itu. Selain itu, hal yang menjadi kendala juga, nah seperti yang tadi saya bilang, berbeda. Kenapa berbeda? Nah, di Papua itu banyak sekali suku, bahasa, budaya, kebiasaan hidup, perspektif, seperti itu. Saya banyak sekali belajar ketika saya di pedalaman. Teman-teman, saya belajar tentang perspektif ya. Waktu saya datang di pedalaman, hari Minggu, saya ke gereja. Nah, kalau di kota, di gerejanya suami istri datang, bisa duduk bareng-bareng di gereja. Nah, tapi di pedalaman Papua, kita nggak bisa duduk bareng. Laki-laki duduknya terpisah dengan perempuan. Jadi, laki-laki dan perempuan itu sangat berbeda. Dan perempuan itu buat mereka ya kasarnya seperti tidak dianggap begitu, kayak udahlah tugasnya di dapur, kamu tugasnya di kebun, tugasnya ngurus anak begitu. Nah, dan itu salah satu hal yang juga sangat mempengaruhi bagaimana perkembangan pendidikan yang ada di Papua. Nah, selanjutnya kolaborasi orang tua.
Bapak Ibu ini yang memang masih terus jadi PR buat saya pribadi sebagai guru. Bagaimana saya berkolaborasi dengan orang tua dan bagaimana juga orang tua berkolaborasi dengan kami, guru dan sekolah seperti itu. Saat ini sudah ada orang tua. Bukan berarti saya bilang tidak ada, ya ada orang tua yang bisa berkolaborasi dengan sekolah, dengan guru. Tetapi belum semuanya seperti itu. Karena kita lihat bahwa orang tua, kita lihat bahwa keluarga itu adalah hal yang sangat penting. Ya, itu adalah hal yang sangat penting di mana itu merupakan pendidikan utama bagi anak sebelum ke sekolah. Seperti itu. Nah, selain itu, tenaga pendidik. Nah, kita lihat ya, tenaga pendidik kebanyakan di kota, tidak mau ke daerah-daerah kecil, baik pedalaman atau daerah-daerah kecil di Papua. Kenapa? Karena mungkin di sana tidak ada rumah tempat tinggal, di sana tidak ada jaringan, susah akses kemana-mana, seperti itu. Nah, kesehatan juga sangat mempengaruhi. Ketika anak sakit, anak tidak sehat, di sana tidak ada air, tidak ada tenaga kesehatan, bagaimana anak bisa belajar? Nah, sarana dan prasarana belum menunjang. Ini dia lebih memfokuskan kepada bagaimana perhatian pemerintah kepada pendidikan yang ada di Papua. Nah, pemerintah sudah sangat memperhatikan, tapi ada beberapa daerah yang hanya bangunan sekolah saja, atau bangunan sekolahnya itu sama sekali sudah tidak bisa layak dipakai, tidak ada sarana prasarana untuk tenaga pendidik. Nah, hal ini yang sangat menjadi kendala besar dan masih banyak lagi teman-teman kalau kita mau bahas ya. Nah, kendala sekarang nih, salah satu kendala besar adalah COVID-19 ya. Kita tahu bahwa saat ini kita dalam pandemi COVID-19 dan ini sekolah-sekolah di Papua itu sudah diliburkan sejak Maret. Nah, salah satu ya diliburkan belajar dari rumah seperti itu ya. Nah, Kemendikbud itu ada mengeluarkan rancangan kurikulum darurat. Nah, kurikulum ini lebih memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Nah, apakah ini dilakukan di Papua? Yes, dilakukan di Papua. Kenapa? Karena saya sudah melakukannya. Nah, saya bersyukur karena saat ini saya berada di sekolah yang menurut saya itu sangat baik dan cukup memfasilitasi saya sebagai tenaga pendidik dan juga sangat mendukung kami para pendidik di sekolah dengan kegiatan pembelajaran online learning. Nah, teman-teman pasti tahu ya kalau di Papua itu kami juga masalah terbesar adalah jaringan seperti itu ya, karena masih terbatas sekali jaringan kami di sini. Hujan sedikit mati lampu, sudah deh tidak ada jaringan internet seperti itu. Nah, itulah yang jadi kondisi Papua saat ini. Tetapi itu bukan menjadi alasan yang buat kita tidak mau berusaha seperti itu ya. Nah, pasti ada kendala saja. Nah, kalau saya berada di sekolah yang bisa memfasilitasi, bagaimana dengan teman-teman pendidik yang ada di sekolah yang mungkin di daerah pesisir, yang tidak terjangkau sinyal atau di daerah pedalaman, bagaimana dengan mereka? Nah, pemerintah Papua, saya melihat bahwa ini saya pernah ikut seminar ini, itu di bulan Juni ya, pemerintah Papua juga sangat mendukung sekali ya belajar dari rumah dan banyak hal yang sudah pemerintah berusaha untuk lakukan. Salah satunya itu adalah online learning, terus pembelajaran dari TVRI nasional, TVRI Papua juga, terus ada pembelajaran dari RRI ya, dan juga pemerintah sedang menyiapkan modul-modul pembelajaran, buku-buku UNICEF dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat research, bisa lihat ini ada di YouTube Edukasi Papua. Teman-teman bisa cek di YouTube namanya Edukasi Papua. Di situ teman-teman bisa lihat bagaimana perkembangan pendidikan yang ada di Papua. Seperti itu. Nah, jadi apa kabar pendidikan di Papua? Nah, pendidikan di Papua masih harus terus ditingkatkan ya. Masih harus terus digarap terus seperti itu. Apakah itu tugas guru? Apakah hanya tugas sekolah? Apakah hanya tugas pemerintah? Tugas orang tua? Tidak, ini adalah tugas kita semuanya. Tugas saya, tugas teman-teman, baik tugas orang tua. Nah, itu adalah tugas kita semua. Saya senang sekali dengan kutipan dari Bapak Ki Ajar Dewantara ya. Bapaknya bilang begini, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Pendidikan tak berhenti di bangunan sekolah saja, tapi juga di rumah, di jalan, dan di mana-mana. Nah, ini yang selalu buat saya ingat bahwa pendidikan itu bukan hanya soal bangunan, bukan hanya guru, tetapi siapapun itu, entah kamu berprofesi sebagai guru atau bukan, ya kamu memang kita semua punya
tanggung jawab yang diberikan untuk bagaimana kita memperhatikan pendidikan. Kita melihat bagaimana pendidikan anak seperti itu. Nah, ini yang mungkin bisa saya sharingkan karena waktu saya yang sangat terbatas untuk membagikan. Teman-teman masih banyak lagi masalah yang ada di Papua, kendala-kendalanya itu masih sangat banyak dan mungkin teman-teman guru yang di luar sana itu mereka punya cerita yang lebih daripada yang saya cerita saat ini. Tapi saat ini pemerintah Papua dan juga kami para guru, saya pribadi yang sedang saya kerjakan adalah berusaha supaya anak-anak di Papua bisa mendapatkan pendidikan yang layak begitu, yang adil sesuai dengan kebutuhan anak-anak seperti itu. Itu saja teman-teman. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan kepada Phonics. Thank you. Terima kasih. Thank you Kak Desi. Benar sekali ya. Kenapa kami hari ini juga membawakan topik apa kabar pendidikan di Papua? Karena seperti tadi di awal kami sudah memberikan slide tentang apa sih Phonik Asyik dan mengapa Phonik Asyik ini berdiri. Itu karena kami sama-sama juga punya concern yang sama. Kami ingin membantu pendidikan di Papua. Nah, saat ini kami concernnya memang khusus di Papua dan Papua Barat. Jadi kita sudah sama-sama melihat seperti apa kondisi pendidikan yang ada di Papua dari Kak Desi gitu ya. Memang ini merupakan pekerjaan yang cukup panjang ya. Ini bukan pekerjaan yang 1 tahun 2 tahun ya. Ini mungkin pekerjaan puluhan tahun yang tidak hanya melibatkan guru, tapi juga melibatkan ke pemerintah dan juga orang tua ya yang ada di Papua gitu. Nah, dari sini kita akan mendengar satu lagi presentasi dari Kak Tisha Rumbewas sebagai ketua dari Sagu Foundation. Kita dengarkan, silakan Kak Tisha. Terima kasih. Sebentar ya, saya share screen dulu. Sorry. Sambil tunggu Kak, boleh saya sampaikan dulu tentang kuis yang tadi di awal ya buat teman-teman. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, kami ada kuis ya. Kami akan membagikan satu hadiah menarik bagi teman-teman yang bisa menjawab kuis kami dengan benar. Kuisnya apa? Teman-teman bisa lihat di kolom chat. Saya bacakan sekali lagi. Manakah dari daftar di bawah ini yang memegang peranan paling utama dalam kualitas pendidikan seorang anak? Apakah tenaga pendidik dan metode pembelajaran? Apakah kurikulum sekolah? Apakah manajemen sekolah? Ataukah keterlibatan orang tua? Teman-teman silakan taruh jawabannya di chat. Tim kami akan melihat jawaban yang benar dan nanti di akhir acara kita akan undi siapa pemenangnya. Terima kasih. Silakan Kak Tisha. Oke, terima kasih. Selamat siang buat yang ada di Indonesia Timur. Selamat pagi buat yang ada di Indonesia Barat. Saya ucapkan terima kasih dulu untuk teman-teman dari Phonik Asyik sudah mengundang saya untuk ikut webinar siang ini. Dan juga terima kasih buat adik Desi sudah memberikan perspektif dari sisi guru. Jadi memang benar-benar pelaku. Kalau boleh jujur, saya lebih senang kalau webinarnya itu justru menampilkan guru yang berbicara, bukan hanya orang yang seperti pengamat pendidikan atau mereka yang sebenarnya tidak bersentuhan langsung dengan kelas. Karena pendidikan itu ujung tombaknya memang guru. Jadi guru harus lebih banyak didengarkan sebenarnya. Mudah-mudahan lebih banyak kesempatan diberikan kepada guru, apalagi di masa pandemik ini tantangan luar biasa sekali untuk para guru dalam bekerja. Jadi ruang seperti ini adalah ruang yang luar biasa sekali. Jadi apresiasi luar biasa untuk teman-teman dari Phonik Asyik. Oke. Saya mulai dengan presentasi saya. Jadi saya coba untuk menyiapkan presentasi sesuai dengan yang arahan dari teman-teman di Phonik Asyik ya. Ini outline dari presentasi saya. Saya diminta untuk memperkenalkan Sagu Foundation. Jadi saya akan perkenalkan di beberapa subtopik siapa kami, apa saja yang kami kerjakan, kemudian apa saja framework kerja kami, dan juga bagaimana Sagu melihat dunia pendidikan di Papua. Saya juga menambahkan apa saja yang kami kerjakan untuk mengembangkan
pembelajaran bahasa Inggris yang kami sediakan di Sagu Foundation, tantangan yang ada, dan juga ada satu topik yang secara khusus diminta oleh tim Fonik Asyik, bagaimana sih peran masyarakat dan juga orang tua dan peran guru untuk mendukung perkembangan pendidikan di Papua. Kita mulai ya. Nah, Sagu Foundation, ini logonya, ini kantornya. Kalau dari logonya, teman-teman bisa lihat di situ ada lambang, ada gambar Papua dan juga gambar pohon sagu. Kami memilih pohon sagu dengan alasan ini adalah identitas orang Papua. Tapi sagu juga merupakan akronim dari Strengthening, Assisting, Generating, and Utilizing. Saya akan jelaskan lebih lanjut sebentar. Nah, ini tim kami, bisa lihat beberapa gambar di sini ya. Ada Ben Pati, Pice Gununi, Brian Unani, ada Dina Nalmira, Elizabeth Jakar Milena, kemudian sorry, udah kelewatan. Nah, ini ada Emaron Sumde, ada Lucia Runggeari, Sonai Morin, Romi Burumaikewi, Rei Maniani, dan ini Abrison Nenepat, Jansen Faidiban. Jadi bisa lihat di sini kami semua mayoritas adalah Papua asli dan kami punya ekspertis berbeda-beda, tapi ekspertis yang berbeda-beda ini menunjang Sagu dalam menjalankan misi sehari-hari, operasional kami sehari-hari. Secara khusus saya mau perkenalkan teman-teman semua kepada program manajer kami. Kalau Sagu dikenal dekat dengan dunia pendidikan di Papua, sebenarnya dalam bahasa Inggrisnya dibilang the man behind the gun adalah program manajer kami ini. Miss Diana Kambuaya itu dulu juga sempat mengajar di Sekolah Papua Harapan selama 1 tahun sebelum akhirnya bersama-sama dengan saya kami mulai mengerjakan Sagu Foundation. Jadi Miss Diana ini Master of Educational Leadership and Management dari Flinders University di Adelaide ya, Southern Australia. Alumni AAS, ELTA Master Trainer seperti saya juga, YC alumni seperti saya juga, dan dia ini memang guru bahasa Inggris dengan pengalaman mengajar yang luar biasa. Sudah mengajar sampai ke kampung-kampung dan juga mengajar di kota, baik dibayar maupun tidak dibayar, semua dilakukan dengan sukacita. Dan inilah salah satu hal yang dibutuhkan oleh anak-anak Papua, guru yang berdedikasi. Jadi saya sangat bangga sekali dengan program manajer saya. Saya juga mau perkenalkan sama teman-teman semua, saya dan program manajer saya seperti yang tadi saya sebutkan, kami berdua adalah alumni YCLI. Saya dari topik Economic Empowerment, sedangkan Miss Diana dari topik Education. Saya di tahun 2017, Miss Diana di tahun 2018. Kurang lebih perkenalan kami, tim kami seperti itu. Nah, ini saya tampilkan beberapa foto dari program kami yang saat ini sedang kami kerjakan. Yang pertama di sebelah kiri atas ini adalah beasiswa siswa unggul Papua yang pendanaannya berasal dari dana Otsus. Pengelolanya adalah BPSDM, jadi saat ini Sagu sedang mengelola salah satu program dari Pemprov, dan suatu kehormatan bagi kami dipilih oleh pemerintah provinsi untuk mengelola beasiswa siswa unggul Papua khusus di bidang vokasi. Jadi kami menerima lulusan SMK saja. Dan ini pertama kalinya dalam sejarah beasiswa Otsus sejak pertama kali diadakan. Jalur penerimaan untuk lulusan SMK itu dikhususkan dan itu tanggung jawabnya diberikan kepada kami di Sagu Foundation. Kami excited sekali untuk mengerjakan proyek ini. Di kanan atas yang teman-teman lihat adalah foto kami bersama siswa kami dari Kabupaten Yahukimo. Jadi Sagu Foundation juga punya kerjasama dengan Pemkab Yahukimo dalam program peningkatan kapasitas bahasa Inggris. Jadi ini mereka adalah mahasiswa asal Kabupaten Yahukimo yang sekarang sedang berkuliah di Kota Jayapura.
mereka dapat beasiswa untuk belajar bahasa Inggris di Sagu Foundation. Nah, yang di bagian bawah adalah foto kelas General English for Public yang kami adakan juga. Teman-teman bisa lihat di sini kami sudah menyelenggarakan online learning. Sagu sendiri juga punya Sagu online learning. Kami kembangkan LMS dari Moodle. Jadi kami juga beradaptasi dengan situasi pandemik yang ada dan yang LMS kami ini nanti juga akan dipakai pada saat di program vokasi dan juga di program Yahoo Kimo. Oke, berikutnya saya mulai berbicara ya tentang Sagu Foundation dan apa yang kami kerjakan di bidang pendidikan. Saya mulai dari bagian kanan atas. Di Sagu Foundation, fokus kami adalah peningkatan sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia ini kita berbicara tentang peningkatan tenaga kerja ya, kualitas tenaga kerja. Kalau kita boleh bilang di Indonesia itu kualitas tenaga kerja kita itu masih sedikit, masih kecil ya dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya yang menjadi negara tetangga kita. Nah, Sagu melihat peningkatan kualitas tenaga kerja itu hubungannya sangat erat sekali dengan pendidikan. Itu tidak bisa dipisahkan, bahkan itu adalah dua sisi mata uang. Dari pendidikan ini apa sih yang ingin kami capai, yang ingin dicapai oleh siswa? Ya, soft skills ya, soft skills, tapi sekarang karena sudah abad 21 ada lagi extra skills yang mesti ditambahkan yaitu 21st century skills. Nah, kami memetakan dan kami melihat bahwa yang bisa menunjang peningkatan kualitas tenaga kerja di Papua secara khusus dan juga di Indonesia adalah jika tenaga kerja kita dilengkapi dengan kemampuan berbahasa Inggris, karena bahasa Inggris adalah skill universal ya yang harus dimiliki oleh tenaga kerja. Kurang lebih inilah framework kami di Sagu Foundation. Nah, ini saya tampilkan gambar ini, saya suka sekali dengan gambar ini untuk bagaimana kita melihat pendidikan di Papua. Saya sepakat sekali dengan apa yang tadi Desi sampaikan. Jadi kalau teman-teman lihat di 3 gambar ini ada equality, equity, dan empowerment. Nah, kalau pendidikan di Indonesia masih berdasarkan equality, maka sulit sekali untuk mencapai kesetaraan pendidikan di seluruh wilayah di Indonesia. Yang diperlukan bukan equality, tapi equity. Nah, yang tadi disampaikan oleh Desi adalah kebutuhan. Nah, itulah yang digambarkan dalam equity itu. Jadi, kalau dalam gambar ini kita lihat mungkin Papua itu digambarkan dengan anak kecil berbaju hijau, celana ungu, dia harus dapat tuh 2 kotak baru bisa melihat ke sebelah. Nah, itu karena kebutuhan saya berbeda. Nah, kalau misalnya tembok-tembok atau halangan-halangan itu sudah kita hilangkan, baru kita bisa masuk ke tahap empowerment. Jadi ini seperti yang tadi disebutkan oleh Maria, ini memang bukan upaya 1 atau 2 tahun, ini upaya yang lama dan semua orang harus terlibat secara bersama-sama. Dan tidak boleh ada satu pihak yang mengklaim bahwa saya yang paling penting dalam upaya ini. Semua bersama-sama punya kontribusi yang merata, presentasi yang seimbang, sehingga kita bisa masuk ke equity, lalu kita pindah ke empowerment. Seperti itu. Nah, kalau kami di Sagu Foundation sendiri melihat pendidikan itu ada 3 komponen utama, guru, siswa, dan juga materinya atau kurikulumnya ya. Ini berkesinambungan sekali. Kalau saya di sini tidak lagi berbicara mengenai infrastruktur, gedung, dan lain-lain karena saya pikir itu bagian yang berbeda dan juga saya sangat percaya dengan pemerintahan sekarang ini, misalnya yang dilakukan oleh Bapak Lukas NMB itu luar biasa sekali ya. Banyak hal yang memang didobrak dan memang itu intervensi yang diperlukan untuk memajukan pendidikan di Papua.
Jadi ada 3 hal penting yang kami lihat di Sagu Foundation, yaitu pertama guru, kemudian siswa, dan materinya sendiri. Lalu apa sih yang harus dilakukan? Ya simple, gurunya disupport dalam hal apa saja. Perlu rumah ya dikasih, perlu tunjangan ya dikasih, perlu materi ya dikasih, perlu workshop ya dikasih, perlu kebebasan ya dikasih. Itu support dia senjata utama dalam memajukan pendidikan. Nah, kemudian dalam hal belajar, nah ini mungkin yang belum banyak diterapkan di sekolah-sekolah, terutama boleh saya bilang secara jujur sekolah-sekolah negeri di Indonesia dan juga di Papua ya. Tapi saya yakin di sekolah Papua Harapan itu sudah diterapkan, karena saya juga sering ke sana berhubungan baik dengan guru-guru di sekolah Papua Harapan. Kita perlu menciptakan suasana kelas itu student centered. Jadi fokus pembelajaran itu ada pada siswa, bukan pada guru. Nah, kenyataannya sekarang ini, masih sampai sekarang ini, siswa itu datang ke kelas, durasi kelasnya mungkin 90 menit, 60 menit itu gurunya yang ngomong, 30 menit siswanya tidak tahu dia ngapain. Kita bayangkan saja orang dewasa seperti kita ya, orang ngomong 10 menit tanpa berhenti itu kita sudah hilang fokus. Kenapa anak-anak dipaksa seperti itu? Jadi harus ada pembaharuan dalam cara belajar, di mana fokus dipindahkan dari guru yang berbicara lebih banyak ke siswa yang beraktivitas yang lebih banyak. Dan satu hal lagi yang sangat penting menurut kami di Sagu Foundation disebutkan juga oleh Desi, yaitu kebutuhan. Nah, kami di sini perlu materi yang kontekstual. Kalau materinya tidak kontekstual, akan sulit bagi siswa untuk cepat menangkap materi tersebut. Nah, saya secara pribadi itu kurang lebih mempertanyakan ya, kalau memang guru diberi tanggung jawab untuk agar siswa dalam satu kelas itu lulus, berikanlah kebebasan, berikanlah otonomi kepada guru untuk memakai cara yang dia pandang efektif dan efisien bagi supaya siswa bisa cepat mengerti materi. Kan pada akhirnya tujuannya adalah siswa bisa lulus ujian nasional. Jadi salah satu cara kita menunjang guru adalah dengan menyediakan contextual learning. Nah, salah satu hal yang dilakukan Phonik Asyik itu adalah contoh dari contextual learning. Dan juga saya melihat Phonik Asyik ini kan menyediakan alat peraga, kita bilang realia ya, yang bisa dipegang dan lain-lain. Nah, ini juga salah satu hal yang tidak begitu di-cover dalam pendidikan di Indonesia, yaitu melihat preferensi belajar siswa. Kan siswa ada yang auditori, ada yang kinestetik, ada yang visual. Nah, ini belum terlalu tercover dalam dunia pendidikan kita. Tapi kalau contextual learning itu benar-benar diadaptasi dalam kurikulum kita, anak-anak yang kinestetik jangan dipaksa jadi visual. Mereka cenderung dianggap kamu tuh bodoh, lambat, padahal dia tidak begitu. Nah, itu hal-hal seperti itu penting sekali di Sagu Foundation. Kami melihat itu sebagai hal-hal yang penting sekali. Nah, apa sih yang kami lakukan untuk menunjang proses pembelajaran bahasa Inggris di Sagu Foundation sendiri? Di Sagu kami mengadakan professional development training secara rutin. Kami belajar class management, lesson planning, giving instruction dan lain-lain, itu dipelajari secara rutin. Dan kami juga menekankan student center class sebagai hal utama dalam setiap pembelajaran yang dilakukan. Dan juga di sini ada material development. Makanya tadi saya perkenalkan dulu Miss Diana Kambuaya, karena she is really the man or the woman behind the gun. Jadi boleh dibilang seperti ini teman-teman. Teman-teman merasa tidak pada saat ingin apply beasiswa ke luar negeri, ternyata persyaratan untuk persyaratan bahasa Inggris minimum untuk melamar beasiswa itu harus kita usahakan.
Nah, padahal kita itu kan sebenarnya belajar bahasa Inggris itu dari SD sampai SMA. Jadi sebenarnya kita sudah belajar bahasa Inggris 12 tahun. Tapi begitu kita mau melamar beasiswa ke luar negeri, ada gap yang terjadi yang harus kita penuhi sebelum kita melamar beasiswa luar negeri. Nah, salah satu cara yang kami lakukan di Sagu Foundation adalah bagaimana kami mengembangkan materi supaya dia menjadi lebih kontekstual dan membantu siswa kami untuk belajar bahasa Inggris dengan lebih boleh dibilang menyenangkan. Contoh, kalau kita belajar tentang makanan, textbook bahasa Inggris yang ada di situ, yang ada tuh gambar spaghetti, yang ada gambar burger, itu bukan hal yang biasa kita lihat di Papua. Jadi dalam material development itu yang ada dari textbook diubah menjadi sesuatu yang lebih kontekstual sehingga membantu siswa belajar. Ya. Oke, berikutnya saya lanjut ya. Nah, tantangannya apa saja buat kami di Papua? Kami perlu banyak guru, tapi bukan hanya guru, tapi guru yang berdedikasi. Nah, inilah letak kesulitannya. Karena mengajar di pedalaman yang minim fasilitas dan juga dengan kebutuhan siswa yang berbeda, ditambah dengan budaya yang berbeda, itu adalah tantangan yang luar biasa. Bagaimana memajukan pendidikan di Papua? Salah satu kuncinya adalah kita punya guru-guru yang berdedikasi. Kemudian yang kedua, siswa beradaptasi dengan cara belajar yang lebih interaktif atau kita sebut student centered class ya. Jadi siswa harus terbiasa nih dalam kelas itu ditanya memberikan opini, karena selama ini boleh saya bilang itu bukan hal yang banyak terjadi di kelas-kelas di sekolah-sekolah di Indonesia. Kemudian kita perlu banyak buku yang kontekstual dan saya pikir ini bukan hanya kebutuhan di Provinsi Papua dan Papua Barat saja. Ini kalau saya ini sebaiknya diterapkan di seluruh wilayah di Indonesia. Jadi guru-guru itu lebih leluasa dalam menerapkan materi mengajarkan di kelas. Nah, saya dapat pertanyaan juga bagaimana mendukung perkembangan pendidikan di Papua dari sisi guru dan juga dari sisi masyarakat. Untuk guru dulu. Yang pertama ini saya mau bilang guru-guru tuh harus open-minded selalu. Itu memang harus menjadi karakter seorang guru karena kadang-kadang ada akan selalu ada perkembangan baru dalam dunia pendidikan. Contohnya tahun ini kita mengalami COVID dan cara belajar yang biasanya di kelas harus pindah menjadi online. Nah, itu tantangan yang luar biasa. Kalau gurunya tidak open-minded, akan sulit untuk beradaptasi dengan tantangan yang ada. Kemudian kalau menurut saya ya guru itu harus selalu update dan upgrade skill mengajarnya. Jadi setelah kita menyelesaikan pendidikan guru itu bukan finish line ya, itu sebenarnya starting line untuk pengembangan professional development-nya kita. Dan sekarang juga karena karena pandemi, jadi banyak juga training yang online, jadi cukup membantu guru-guru untuk bisa tetap upgrade skills-nya dari rumah saja. Nah, satu hal yang saya lihat juga guru-guru itu harus punya komunitas yang kuat, saling mendukung. Dan berikutnya kalau sudah ada dalam komunitas guru, bagi dan curi ide dari teman-teman guru yang lain. Kalau memang idenya bagus ya dicuri, ambil, dipakai dalam kelas. Kalau saya punya metode yang bagus ya saya bagi pada teman-teman yang lain. Dan ini tidak boleh dianggap sebagai persaingan karena tujuan akhir kita adalah anak-anak yang kita ajar itu. Dan hal yang terakhir yang bisa saya usulkan di sini untuk teman-teman guru harus punya hubungan yang baik dengan siswa. Saya diingatkan oleh Miss Diana Kambuaya seperti ini, anak-anak
hanya belajar dari guru yang mereka suka. Jadi sepintar apapun guru, tapi kalau anak itu dia tidak suka, itu kamu ngomong, gurunya mau ngomong angin lalu saja buat dia. Jadi salah satu kunci membuat pendidikan berhasil adalah kita punya hubungan yang baik dengan siswa. Karena itu memang dari awal saat memutuskan jadi guru ada komitmen yang kuat, dan kita tahu bahwa kita akan mengajar anak-anak orang lain harus disayangi dan diasuh. Dan itu kalau siswa itu sudah senang sama kita, dia percaya sama kita, saat kita menegur, memberikan kritik, dia akan mendengarkan. Ya. Oke, yang berikutnya ini untuk masyarakat ya. Yang pertama itu harus terlibat. Tadi sudah banyak diomongin sama Fonik Asyik. Jadi saya yang bagian ini tidak perlu ngomong lagi. Masyarakat tuh harus terlibat, tidak boleh tidak terlibat. Itu tanggung jawab guru. Di Papua sini minta maaf, kadang-kadang itu anak-anak tidak naik sekolah, orang tua marah. Guru, kamu ajar apa di sekolah? Kenapa sapu anak tidak naik kelas? Nah, ini adalah kesalahan yang harus kita akui, kita perbaiki, karena kalau masyarakat tidak terlibat itu sulit untuk mengembangkan pendidikan di Papua. Nah, yang kedua, masyarakat harus melihat pendidikan sebagai kebutuhan komunal, dia bukan kebutuhan individu. Saya punya anak sekolah supaya nanti dia lulus, dia kerja. Tapi harus dilihat sebagai kebutuhan komunal. Pendidikan ini dia berfungsi untuk mengangkat kami punya harkat, martabat, derajat, dan juga memperbaiki ekonomi kita sendiri. Kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, masyarakat itu harus kasih kritik yang konstruktif sama guru, sama sekolah. Tapi di poin keempat saya sebutkan, masyarakat juga harus menerima kritik yang konstruktif dari guru dan sekolah. Jadi itu dia berlaku dua arah. Saya tambahkan poin kelima, harus respect ya, harus hormati guru. Karena di sini juga kadang-kadang, bukan di sini saja, saya mungkin di tempat lain juga terjadi, tapi kadang di tempat saya tinggal nih ada juga cerita-cerita seperti itu, yang kayak tadi saya bilang toh, jadi anak-anak kalau ada naik kelas itu orang tua datang marah-marah di sekolah. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya usulkan kepada teman-teman guru dan juga kepada masyarakat Papua, apa saja yang bisa kita lakukan untuk memberikan dukungan terhadap upaya-upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Papua. Sekian dan terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Kak Tisha. Kita beri tepuk tangan dulu yuk buat dua pembicara kita. Luar biasa ya, pagi ini kita udah siang ya, di bagian barat juga udah mulai siang. Kita jadi banyak belajar, jadi banyak tahu, buat di sini yang mungkin juga berprofesi sebagai tenaga pendidik, semakin diingatkan. Ya, tadi beberapa kali saya juga seperti, saya pribadi kayak tertampar ya, waktu Kak Tisha bilang, anak harus belajar dari guru yang dia sukai. Iya ya, apalagi seperti ini ya, online learning, gak ada affection-nya ya Kak ya. Susah ya bagaimana kita bisa engage sama anak melalui gadget seperti ini. Terima kasih Kak Tisha dan Kak Desi. Nah, buat teman-teman di sini kita mau masuk acara question and answer. Apakah ada teman-teman yang mau memberikan pertanyaan baik kepada Kak Desi maupun Kak Tisha? Boleh angkat tangannya langsung. Ada yang mau bertanya? Belum ada ya? Kalau belum ada beberapa pertanyaan yang sudah juga kami terima dari pengisian Google Form yang kemarin ya. Saya coba tanyakan dulu ya Kak ya. Yang pertama, ini mungkin bisa ditanyakan oleh Kak Desi. Mungkin Kak Desi, Kak Tisha bisa kali ya, ini mungkin satu-satu. Bagaimana solusi atau cara untuk meningkatkan mutu pendidikan di Papua tapi tidak melupakan adat dan istiadat yang ada di Papua? Seperti yang tadi juga sempat disebutkan, Kak Desi dan Kak Tisha mengembangkan pembelajarannya melihat kebutuhan anak-anak, begitu ya.
tidak bisa langsung mengaplikasikan apa yang diminta pemerintah 100% begitu langsung ke anak-anak. Pasti ada modifikasi. Nah, apa yang dilakukan Kak Desi dan Kak Tisha untuk mengaplikasikan pembelajaran tapi tidak melupakan adat istiadat yang ada di Papua? Silahkan. Mau Kak Desi dulu atau Kak Tisha dulu nih? Mungkin Kak Desi dulu kali ya, Kak Tisha istirahat sebentar. Setelah presentasi, silakan. Oke, baik. Oke, bisa tambahkan. Kalau menurut saya, solusi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Papua dan tidak melupakan adat istiadat. Kita tahu bahwa memang pendidikan di Papua itu sangat erat sekali dengan adat istiadat ya. Mas banyak pengalaman saya waktu di pedalaman mengajar di sana banyak hal yang tidak saya temui dan adat istiadat itu sangat berbeda sekali. Nah, adat istiadat tidak boleh kita lupakan karena itu hal yang penting seperti itu. Nah, biasanya itu yang saya lakukan adalah saya mengajak mereka untuk melihat bagaimana adat istiadat yang ada di daerah di tempat mereka. Contohnya nih, waktu saya di pedalaman Papua, saya datang di Mamit itu saya waktu ke sana anak-anak hanya bisa bahasa Lani. Nah, dan saya tuh nggak bisa bahasa Lani, saya hanya bisa bahasa Indonesia. Nah, di situ saya bingung gimana caranya. Nah, saya yang harus belajar bahasa supaya saya bisa masuk di dalam budaya mereka. Saya tidak mau mereka melupakan budaya mereka, melupakan bahasa mereka, tetapi dalam bahasa mereka pun mereka bisa belajar, mereka bisa punya pendidikan seperti itu. Jadi bukan berarti kita datang dan kita bawa solusinya, kita tidak mengubah adat istiadat mereka, tetapi kita bawa anak-anak untuk melihat bahwa oh, kita punya adat istiadat seperti ini dan itu hal yang baik seperti itu. Nah, jadi bukan kita mengubah, tetapi kita mau mengajarkan anak untuk melihat adat istiadat mereka dan bagaimana mereka merasa bangga dengan hal itu dan bagaimana mereka lebih mencintai dan mendekat. Terima kasih. Oke, thank you Kak Desi. Benar ya, belajar mengetahui sesuatu hal yang baru tidak berarti kita harus melupakan apa yang sudah ada. Ya, terlebih yang namanya adat ya yang sudah ada warisan itu tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Thank you Kak Desi. Kalau dari Kak Tisha? Terima kasih. Kalau dari saya melihat pendidikan dan adat istiadat itu sebagai dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Pendidikan dan adat istiadat itu harus berjalan bersama-sama dan apa yang kurang dari adat istiadat itu akan dilengkapi oleh pendidikan dan yang kurang dari pendidikan akan dilengkapi dalam adat istiadat. Ini terutama terasa sekali, boleh dibilang terasa sekali di pendidikan sains, terutama biologi. Sebagai contoh, di Papua yang namanya tanaman obat ataupun mengenali spesies itu sebenarnya sudah ada dalam adat istiadat. Dan kalau boleh jujur sampai sekarang ini saya belum melihat bagaimana itu diintegrasi ke dalam pelajaran biologi di kelas. Padahal sebenarnya itu kekayaan ilmu pengetahuan. Jadi kalau menurut saya kekayaan adat istiadat dan pendidikan harus berjalan bersama-sama dan mudah-mudahan ke depannya dengan semakin banyak anak-anak Papua bersekolah melihat adat istiadat sebagai hal yang penting dan kemudian bagaimana kita integrasikan itu ke dalam pendidikan. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Wah, thank you Kak Tisha. Kata kuncinya integrasi ya Kak ya. Integrasi. Jadi harus diinfuse ke dalam pembelajaran di sekolah sehingga anak-anak tidak cuek gitu ya dengan apa yang terjadi di sekitar dan tidak melihat itu sebagai sesuatu yang berbeda. Ada pertanyaan lagi nih dari Idola Nebora dalam chat ya. Bagaimana strategi guru dalam memotivasi peserta didik dengan melihat kondisi dan kebutuhan di Papua?
tadi mungkin Kak Desi juga sudah sampaikan ya beberapa hal di awal, ada beberapa anak putus sekolah katanya dari SD kelas 1 misalnya ya, perempuan sudah dijodohkan gitu ya. Pasti secara tidak langsung ada beberapa anak yang sudah membangun perspektif di dalam dirinya ya. Seperti aku mungkin tidak akan bisa seperti yang lain karena pasti sebentar lagi aku akan menikah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi bagaimana nih buat strategi Kak Desi dan Kak Tisha untuk membangun motivasi ke dalam peserta didik dalam dengan kondisi dan dengan melihat kondisi dan kebutuhan di Papua. Ada yang mau duluan mungkin saat ini? Mau Kak Tisha dulu atau Kak Desi dulu? Desi sepertinya freeze ya layarnya. Iya, di saya juga freeze. Oke, berarti mungkin Kakak dulu nggak apa-apa ya Kak ya? Oke, terima kasih. Iya, saya terima kasih buat pertanyaannya. Saya ulang lagi seperti yang tadi saya bilang. Jadi ini adalah salah satu rahasia dalam mengajar yang diajarkan oleh Miss Diana Kambuaya kepada saya, yaitu anak-anak hanya belajar dari guru yang mereka suka. Jadi penting sekali bagi guru untuk membangun hubungan yang baik dengan siswa. Karena pada saat kita mengajar siswa itu dia sudah jelas akan ada melakukan kesalahan, dan sebagai guru tugas kita adalah memberitahukan dan mengoreksi dia. Nah, kalau anak ini dia tidak suka kita, kritik kita tuh tidak akan diterima, malah cenderung diambil secara negatif. Salah satu cara untuk membentuk karakter kan bukan hanya lewat pujian, tapi constructive criticism. Nah, itu penting sekali. Dan kemudian yang kedua, mungkin secara arti dia sama dengan student centered class. Sebagai guru, kita tidak harus selalu merasa bahwa kita tahu segalanya. Siswa pun punya hal yang mereka ketahui dan tidak diketahui oleh guru. Jadi penting sekali bagi guru untuk menjadi pendengar yang baik pada siswa. Saya melihat ini adalah dua hal yang bisa guru gunakan sebagai strategi untuk selalu memberikan motivasi pada siswa untuk belajar. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Oke, coba kita ke Kak Desi. Bagaimana Kak Desi? Sudah mulai lancar kah jaringannya? Oh, ada yang raise hand. Oke, sambil kita tunggu Kak Desi, ada yang raise hand ya? Sorry, boleh tahu siapa? Kak Christian Sukan, betul? Belum. Ya. Walah. Halo Kak. Oh iya, Kak Christian Sukan silakan. Mau mengajukan pertanyaan ya Kak? Sudah, tak kasih. Ya. Maaf Kak, suaranya tidak terdengar. Halo Kak, suaranya tidak terdengar. Mungkin kalau memiliki kendala bisa menuliskannya di chat. Sudah terdengar? Oh sudah. Okay. Oke, saya Christian dari Biak Papua, tapi besar dan sekolah di Kota Salatiga. Ada pertanyaan yang mengganjal terkait dengan pendidikan di Papua pada saat ini yang menjadi pergumulan saya dan sedang mencari jawaban untuk menyelesaikannya. Terkait dengan fasilitas pendidikan di Papua. Apakah fasilitas pendidikan di Papua pada saat ini menjadi salah satu kendala untuk bisa meningkatkan kemampuan guru dan peserta didik? Itu pertanyaan saya sih. Dan beberapa waktu lalu saya sudah mencoba menghubungi Kak Billy, salah satu staf milenialnya Pak Jokowi, ya. Untuk menyampaikan pesan yang sama. Dan sudah disampaikan juga ke Pak Presiden tentang ayolah mulai sekarang bangun fasilitas pendidikan terbaik di Papua. Karena untuk bisa menyelesaikan untuk membantu anak-anak itu meraih impian mereka. Itu sih pertanyaan saya. Dan saya sedang mencari jalan keluar untuk itu. Tentang itu tadi. Thank you. Oke, thank you Kak Christian. Silakan apakah mau dari Kak Desi dulu atau Kak Tisha dulu?
Bagaimana menurut Kak Desi dan Kak Tisha mengenai pertanyaan dari Kak Christian? Tadi pertanyaannya, apakah memungkinkan ya membangun fasilitas terbaik itu ya di Papua, sehingga apakah ini menjadi faktor yang bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Papua secara signifikan, gitu ya? Ya, betul. Oke, maaf tadi saya leave meeting karena jaringan saya di sini tidak stabil sekali, suaranya putus-putus. Saya akan mencoba jawab. Apakah memungkinkan? Menurut saya pribadi mungkin, bisa sekali. Tapi apakah kita tenaga pendidik, apakah pemerintah dan orang tua, apakah kita sudah siap untuk itu seperti itu? Jadi kalau ditanya ya bisa dan memungkinkan sekali. Tapi balik lagi ke kita, apakah kita sendiri sudah siap untuk pendidikan yang tadi dikatakan seperti yang tadi kakak bilang di Papua, apakah kita sudah siap dengan hal itu? Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Desi. Kalau dari Kak Tisha? Kalau dari saya ingin tahu sebenarnya yang menjadi parameter fasilitas terbaik itu seperti apa. Itu dulu. Jadi sebenarnya fasilitas terbaik itu maksudnya apa saja. Dan kemudian yang kedua, pendidikan di Papua ini dia sudah berlangsung sejak lama sekali. Dan kalau kita membandingkan antara zaman dulu dengan sekarang, tentu saja kita bilang fasilitas dulu itu kurang bagus. Tapi itu dari kacamata kita sebagai generasi muda. Tapi kalau kita tanyakan kepada orang tua, mereka akan bilang bahwa pendidikan zaman dulu itu jauh lebih baik daripada apa yang kita punya sekarang ini. Perbedaan mendasarnya adalah di materi, di curriculum development, dan juga di gurunya. Dan menurut saya, guru itu adalah orang-orang yang berkomitmen kuat untuk bekerja dengan keterbatasan yang ada. Kita yang memajukan satu negara, guru-guru. Dan kita tidak menunggu sampai ada fasilitas baru kita kerja. Justru dengan tantangan apa saja yang kita punya saat ini, kita kerja. Seperti itu. Fasilitas kalau bisa dibangun, boleh, silakan dibangun. Tapi tidak boleh kita begini, saya tunggu ada sekolah dibangun dulu, baru saya pergi mengajar di sana. Kalau kita punya mindset seperti begitu, maka kapan itu anak-anak di kampung itu bisa belajar? Seperti itu. Jadi, mungkin yang Saudara Christian bilang ini dari sisi mereka yang membuat kebijakan. Sedangkan saya ingin menjawab dari sisi kita sebagai guru, karena kalau guru, kita juga punya pola pikir sama dengan pengambil kebijakan. Tunggu dulu ada fasilitas, baru guru turun ke situ. Nanti anak-anak kampung-kampung itu telah belajar. Begitu. Silahkan, jadi kalau Saudara Christian tanyakan itu, kalau saya jawabnya seperti ini. Itu tuh yang tanggung jawabnya pengambil kebijakan. Kami yang guru ya ada sekolah, tidak ada sekolah, kami mengajar. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Jadi dapat disimpulkan mungkin dari pertanyaan dan juga jawaban, tentu fasilitas akan membantu begitu ya. Tapi tidak boleh kita hanya menunggu sampai fasilitas ada, begitu ya. Kita yang harus ambil tongkat dan berlari. Nah, berkenaan dengan itu, Kak Tisha, mungkin ini juga ada pertanyaan lagi ya dari Zenasi berhubungan. Lalu bagaimana nih, apalagi kakak nih di sini kan juga menaungi beberapa guru ya di Sagu Foundation ya, untuk membangun semangat guru-guru nih, untuk terus mengerjakan bagiannya. Karena kita tahu pasti ada banyak momen di mana seorang guru pun akan hilang motivasi ya, kurang motivasi untuk mengerjakan bagiannya. Apalagi kalau kita lihat sekitar pemerintah gitu ya, yang mungkin tidak bergerak seiringan, itu mungkin akan mengurangi motivasi kita di awal. Bagaimana strategi kakak dalam membangun semangat ini kepada teman-teman guru di Sagu Foundation?
Terima kasih buat pertanyaannya. Oke, untuk jawab pertanyaan ini saya mau lihat dulu sisi pertama, yaitu dari personal kita, dari dalam, sisi internal. Nah, pada saat Anda memutuskan menjadi seorang guru, apakah itu memang benar-benar panggilan, ataukah itu impian orang tua Anda, atau jalan pintas untuk mendapatkan pekerjaan? Kalau itu memang benar-benar panggilan, rasa jenuh itu pasti ada, dan itu bukan ada di guru saja, di semua profesi itu ada. Tapi kalau menjadi guru adalah panggilan Anda, maka jenuh sebentar, tapi pasti akan merindukan kelas, pasti akan merindukan anak-anak. Dan itu adalah hal yang saya lihat perbedaan di beberapa orang. Dan saya melihat ini sebagai hal yang harus kita angkat, tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Contohnya, banyak guru ditaruh di pedalaman, udah dikasih fasilitas. Saya catat yang sudah dikasih fasilitas ya, bukan yang belum dikasih fasilitas. Tapi tetap saja dia jalan-jalan di kota. Terus anak-anak itu masih tinggal dengan 6 kelas diajar oleh 1 atau 2 orang guru. Saya berani bilang begini karena saya punya siswa dari program ELTA yang saat ini bekerja di pedalaman, kondisinya dia seperti begitu. Nah, itu untuk dari sisi internal. Kemudian dari sisi eksternal kita, saya kasih contoh di Sagu, kami saling support. Support itu sangat penting sekali, dan guru juga dia tidak boleh takut untuk bilang ke teman lain, aduh saya merasa kesulitan di sini, saya mengajar satu kelas tidak ngerti materi ini. Nah, kalau kita takut untuk membagikan itu ke teman-teman guru yang lain, sebenarnya yang merugi adalah siswa kita. Dan kemudian karena kita lihat siswa tidak lulus ujian misalnya, kemudian kita ambil itu take it personally sebagai kegagalan pribadi. Biasanya hal-hal itu yang membuat kita menjadi kurang termotivasi untuk melakukan pekerjaan. Jadi guru harus melihat bahwa teman guru saya adalah resources terdekat saya yang bisa saya manfaatkan. Kadang-kadang kita mengalami kegagalan saat mengajar, saya sudah siapkan yang terbaik, ternyata siswa tidak mengerti, jangan takut untuk bertanya pada teman lain. Karena itulah resources terdekat kita, supporting system kita yang terkuat sebenarnya. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, saya ajak teman-teman guru kita lihat dua sisi, internal kemudian eksternal. Gitu. Terima kasih. Oke, thank you Kak. Jadi saya rangkumkan lagi ya. Satu, kita menilik lagi ya motivasi awal kita ketika menjadi guru gitu ya. Yang kedua, cari teman untuk berbagi cerita, untuk berbagi pengalaman supaya itu bisa menjadi inspirasi dan jadi minyak untuk lampu kita tetap nyala gitu ya. Oke, thank you Kak. Ada pertanyaan lagi? Mungkin ini bisa dijawab oleh Kak Desi ya, karena di sini mengenai membaca, menulis dan berhitung gitu ya. Jadi benar-benar untuk anak yang baru belajar. Bagaimana atau pembelajaran kreatif seperti apa yang bisa diaplikasikan kepada anak-anak yang kurang mampu membaca, hitung dan tulis, apalagi tadi Kak Desi bilang kan perbedaan latar belakang begitu ya. Itu sangat mempengaruhi kemampuan anak-anak itu untuk membaca, menulis dan berhitung. Silakan Kak. Sorry, kedengeran nggak Kak? Pertanyaannya yang pertama apa? Pembelajaran kreatif seperti apa yang bisa diaplikasikan kepada anak yang kurang mampu membaca, hitung, tulis? Oke, nah di sini saya mau membagikan ada banyak cara ya, banyak sekali pembelajaran yang kreatif bisa kita searching di Google, dan kita seperti tadi kata Katisha, kita punya partner guru, itu juga jadi resource terdekat kita seperti itu. Nah, kalau yang saya pribadi yang biasa saya lakukan adalah saya melibatkan anak. Pembelajaran kreatif itu saya anak terlibat dalam pembelajaran. Contohnya nih, melalui 5 sense-nya. Jadi apa yang pembelajaran yang saya mau anak itu
dia bisa menyentuh, dia bisa mendengar, dia bisa melihat seperti itu. Dan menurut saya itu salah satu pembelajaran yang sangat efektif ketika anak ya untuk kita untuk mengcover membaca, menulis, berhitung itu bisa kita lakukan dengan metode-metode pembelajaran yang kreatif, dan itu banyak sekali. Kita bisa cari di Google, kita bisa tanya ke partner kita. That's why kita butuh support community, komunitas guru-guru di mana yang bisa saling berbagi seperti. Dan teman-teman kita sebagai guru, kita jangan seperti kata Katisha, kita jangan merasa diri saya sudah tahu, tidak mau berbuka lagi, ini semuanya saya tahu begitu. Tapi mari kita belajar untuk open minded. Ketika kita stuck di satu tempat, kita tanya ke teman-teman guru kita yang lain seperti itu. Dan buat saya pembelajaran yang buat lebih kreatif itu ketika kita membawa siswa itu terlibat langsung. Jadi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan itu sangat efektif. Apapun yang kita ajarkan, ketika kita menerapkan metode keterlibatan siswa yang aktif, itu sangat efektif ketika kita siswa belajar seperti itu. Kalau pengalaman saya di pedalaman, karena minim fasilitas ya, di sana minim fasilitas, dan memang ketika saya mau dapat fasilitas belajar, buku itu saya harus tunggu lagi 3 bulan sekali, baru barang-barangnya semuanya dikirim dari Jayapura ke pedalaman. Jadi di situ saya membuat mendorong ya, push diri saya untuk dari alam apa yang bisa saya gunakan nih. Saya dulunya saya ajarkan anak, tapi saya harus berjalan itu 7 jam, dari jam 5 pagi sampai di satu kampung itu jam 2:30 sore, dan di sana itu ada bangunan sekolah tapi tidak ada gurunya, dan saya tidak bawa apa-apa, tapi anak-anak di sana yang belajar. Teman-teman, apa yang saya gunakan? Saya gunakan daun. Saya gunting daunnya bentuk huruf, saya gunting daunnya bentuk angka, dan itu kita bisa belajar begitu. Dari alam kita bisa belajar. Jadi kita tidak hanya paper atau alat-alat yang modern saat ini. Kita bisa belajar itu bisa dari alam. Nah, dan itu yang pengalaman yang saya belajar. Jadi belajar efektif itu kita tidak harus mengeluarkan uang yang banyak, tapi ya dengan kita berbuka diri, kita open minded, kita mau cari sebagai seorang guru ya, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Desi. Push ourselves gitu ya. Harus mau dorong diri kita keluar dari zona nyaman gitu ya. Jadi kita bisa dapat ide-ide baru lagi yang lebih fresh, yang lebih kreatif. Terima kasih. Nah, ini adalah yang mengangkat tangan Kak Cindy Paranoan. Silakan Kak Cindy untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, baik. Shalom, selamat pagi untuk semua yang ada. Terima kasih untuk Kak Desi dan juga Kak Tisha yang sudah mau berbagi. Saya boleh menambahkan sedikit nggak Kak? Maksudnya pernah dapat pengalaman dan mungkin bisa ditambahkan untuk pembelajaran kreatif bagi anak-anak yang mau belajar calistung ya, baca, hitung, tulis. Puji Tuhan kemarin sempat ke perbatasan Australia di NTT, dan setahun jadi pengajar muda di situ. Yang saya bagi itu seperti gini, memang benar sih yang kayak Kak Desi bilang, harus kita sesuaikan kontekstualnya dengan alam, apa yang dipunya di tempat tersebut itu yang dipakai. Jadi kayak misalnya lagu, jadi kayak metode belajar kreatif itu kan sebenarnya banyak. Misalnya kalau untuk menyanyi, kita bisa searching di Google. Kalau tempat yang ada jaringan, atau biasanya cari ke tempat yang ada sinyal dulu baru cari. Misalnya kayak gini, SE19, DD28, TT3 dan 7, EE4 dan 6, LL5 dan 5, semua jumlah 10, SS, DD, TTE, ELL. Jadi semacam-macam kayak gitu yang akhirnya kita pakai gerakan. Jadi emang benar yang kayak Kak Desi bilang, pakai panca indera. Jadi anak melihat, anak menyanyi, menyebutkan terus-terus. Begitupun dengan huruf, kita bisa pakai A, ayam, B, bebek. Jadi benar-benar yang anak akhirnya diajak untuk nyanyi, diajak untuk mengucap, sampai mereka terbiasa, dan akhirnya calistung itu pelan-pelan bisa mereka kenal. Mungkin seperti itu, Kakak. Terima kasih. Oke, thank you Kak Cindy. Bener ya, Tuhan udah kasih kita tools, mata, suara, ya, tangan,
Ya ini tuh memang harus dipakai ya. Jadi nggak usah capek-capek lagi cari kirim barang dari luar negeri gitu ya untuk mengajarkan anak-anak. Kita pakai apa yang sudah Tuhan kasih di tubuh kita. Itu ya. Thank you. Terima kasih sekali lagi. Nah, ada lagi nih pertanyaan menarik dari Kak Ama. Kak Ama ada di sini ya, Kak Ama ya. Kak Ama sudah tulis di chat, tapi mungkin supaya lebih supaya lebih gregetnya dapat gitu ya. Mungkin Kak bisa mau tanya langsung, bisa dinyalakan mikrofonnya dan menanyakan langsung ke Kak Tisha dan Kak Desi. Halo, Kak Ama? Ya, selamat siang. Iya, sip. Ya, selamat siang. Terkait K13 ini, biasanya kan murid yang lebih aktif dibanding guru. Lalu para murid yang ada di pedalaman, biasanya mereka itu menunggu dari para guru. Jadi pertanyaan saya, bagaimana caranya supaya bisa mengaplikasikan kurikulum 13 ini kepada anak-anak yang ada di Oke, halo Kak. minim. Terima kasih. Oke, saya coba ulangi lagi pertanyaannya ya. Apakah kurikulum K13 ini relevan dengan murid yang ada di pedalaman yang biasanya mungkin menunggu untuk gurunya datang gitu ya, minim fasilitas. Nah, kira-kira menurut Kak Desi dan Kak Tisha apakah bisa diaplikasikan? Lalu kalau mungkin pernah mengaplikasikan, seperti apa cara atau strategi mengaplikasikannya? Kak Tisha mungkin mau terlebih dahulu? Desi dulu. Oh, Desi dulu. Oke. Silahkan Kak Desi. Oke, yang tadi saya dengar murid lebih aktif ya, dan ini konteksnya kita berbicara tentang pedalaman. Nah, di pedalaman memang K13, kita menyesuaikan dengan sistem pendidikan nasional yang saat ini kita gunakan adalah K13. Nah, tadi saya ada sempat dengar bagaimana siswa mau belajar aktif kalau gurunya nggak ada. Yang pertama, suruh guru yang ngajar itu harus balik ke tempatnya. Dia harus balik ke sekolah itu. Ngapain dia di kota? Ngapain dia nggak di sekolah? Seperti itu. Nah, dan kalau yang sudah saya lakukan, dulu saya lakukan di pedalaman, honestly, di pedalaman Papua, saya tidak dapat cuma mentah-mentah dari yang punya pemerintah K13, dan saya terapkan itu di pedalaman Papua. It's fail, teman-teman ya. Maksudnya itu gagal. Kenapa? Karena pendidikan di Papua tadi yang sudah dikatakan Kak Tisha itu butuh pendidikan yang kontekstual seperti itu. Dan memang bersyukur karena di Papua, di pedalaman itu, waktu saya di pedalaman, saya menggunakan salah satu buku, itu namanya buku paket kontekstual Papua, dan itu memang sudah tersebar di beberapa pedalaman di Papua, dan memang itu sangat efektif sekali ketika mengajar seperti itu. Nah, jadi memang kalau kita mau lihat ya, memang guru harus ada di sekolah, harus ada di kelas, harus ada bersama dengan murid supaya bisa menolong murid untuk belajar. Dan bagaimana mengimplementasikan K13? Nah, kalau misalnya K13 sampai ke Papua, dia harus berbentuk kontekstual, karena saya pribadi yang sudah mencoba menggunakan K13, itu buat saya awalnya saya bingung ya gimana menjelaskan hal-hal yang sebenarnya bahasa yang sederhana yang bisa saya mengerti, tapi ke anak-anak pedalaman yang khususnya kita bicara tentang pedalaman ya, tadi pertanyaan kakak soal pedalaman, mereka itu bahasa utamanya itu bahasa ibu mereka, bahasa suku, dan itu bahasa suku itu sangat terbatas ketika kita mencoba untuk menjelaskan arti dalam bahasa Indonesia, dan sangat terbatas sekali. That's why K13 setahu saya di Provinsi Papua itu sudah ada dari tahun 2000 kalau tidak salah, buku kontekstual Papua itu kalau tidak salah ya sudah dikeluarkan. Nah, itu yang saya gunakan, dan itu sangat-sangat saya bilang efektif. Jadi saya enjoy ketika saya mengajar anak pedalaman Papua, ya itu saya gunakan K13 yang kontekstual Papua, dan itu sangat efektif seperti itu. Jadi memang agak susah kalau kita ambil mentah-mentah K13 dari yang dibuat pemerintah, kita ajarkan di pedalaman Papua, sorry to say itu tidak bisa buat saya sih itu gagal.
Sebenarnya buat saya gagal karena saya yang sudah mencoba itu dan memang tidak bisa saya paksakan di pedalaman Papua. Kembali lagi kita lihat kebutuhan mereka apa, kebutuhan anak-anak itu apa, seperti mereka datang dari latar belakang keluarga yang seperti apa. Nah, jadi memang kita tidak bisa ambil mentah-mentah, kita harus bongkar lagi, kita lihat mana yang cocok, bongkar pasang lah. Itu begitulah guru ya, seperti itu. Terima kasih. Thank you Kak Desi. Kak Tisha? Terima kasih. Memang harus Desi yang duluan karena saya tidak langsung berhubungan dengan kurikulum K13 ya, tapi dalam pengalaman saya mengajar di program ELTA dan juga di Sagu Foundation kami punya siswa dari Yahukimo. Saya tidak usah bilang siswa saya yang dari kabupaten lain, yang dari kota Jayapura saja, mereka belum terbiasa yang namanya critical thinking di dalam kelas. Dan kalau saya interpretasi yang tadi dibilang K13 ini kan mengharuskan siswa untuk membangun critical thinking di dalam kelas. Dan itu bukan kesalahan siswa, karena memang kurikulum ini juga kan baru. Jadi dia sekolah dari SD sampai sekian lama, tiba-tiba K13 ini diperkenalkan. Nah, jadi yang harus mengenalkan ya guru. Pengalaman saya mengajar di program ELTA dan juga yang saya lihat dilakukan oleh tutor kami di kelas Yahukimo, itu memang kami yang harus memperkenalkan cara belajar dengan critical thinking itu di dalam kelas. Mereka akan beradaptasi cepat sekali, seminggu, dua minggu itu sudah beradaptasi, asalkan guru percaya bahwa gurunya mampu dan guru pun mengembangkan metode belajar yang mengajak siswa untuk mengaplikasikan critical thinking dalam kelas. Nah, tadi dalam framework kerja Sagu Foundation saya menyebutkan skill yang perlu kita goals kami adalah 21st century skills dan juga soft skills ya. 21st century skills itu ya critical thinking itu. Dan itu yang kami upayakan dalam pembelajaran di kelas kami. Jadi saya boleh bilang jangan bilang, aduh ini siswa datang nanti dorang belajar seperti yang saya mau. Tidak, guru itu fasilitator, kita yang bagaimana mendesain di dalam ruang kelas sehingga siswa merasa bahwa saya yang harus menyelesaikan materi ini. Dan tugas guru adalah menyediakan materi, apa yang tadi Desi bilang itu, bongkar pasang, jangan diambil mentah-mentah, material development, dan seperti pertanyaan sebelumnya, jangan takut untuk bertanya sama teman guru lain. Siapa tahu dia punya teknik untuk mengajar materi yang sama. Mungkin dia punya teknik yang berbeda. Silakan diambil, dicuri. Miss Diana punya istilah itu, saya curi ide teman guru saya. Asalkan siswa kita belajar ya, sudah. Who cares gitu. Ya. Terima kasih, itu dari saya. Pakai izin ya Kak curinya ya. Pakai. Ya, pakai izin ya teman-teman. Wah, seru banget. Ada lagi mungkin teman-teman di sini yang mau bertanya langsung, silakan. Mungkin kita buka 2 lagi ya, karena ini sudah menunjukkan pukul 12 di sini. Apakah ada? Ya, baik dari saya. Oh iya, silakan. Iya, silakan Kak. Iya, yang saya mau tanyakan ini memang pengalaman saya sempat mengajar di SD dengan SMP. Saya waktu itu honor. Di situ saya dapati 2 siswa. Ini bukan di pedalaman, tapi ini di Biak. Dapat 2 siswa yang belum bisa membaca ya, SMP dan SD. SD-nya kelas 3, pas waktu itu dia sudah mau lulus. Di situ saya buat dengan cara dekati anak itu, dan saya minta untuk dia setiap kali pertemuan, karena saya tidak mungkin ke rumahnya, dia pasti rasa sedikit bagaimana begitu. Jadi saya minta untuk dia buat 1 kata setiap pagi kalau ketemu dengan saya ingin tanya kata apa yang dia tulis. Karena huruf dia tahu, cuman gabungkan untuk membacanya belum bisa. Tapi saya kan bisa lulus. Kemarin ujian dia bisa lulus, hanya tidak bisa melanjutkannya ke tingkat SMA. Nah, di sini yang saya mau tanya, strategi yang bagus yang kita gunakan mendekati anak itu seperti apa? Karena itu saja yang saya mau tanyakan. Oke. Strategi untuk bisa membangun relasi yang dekat dengan anak, begitu ya Kak Kak Arwam ya? Iya, seperti itu.
Terima kasih pertanyaannya. Kak Tisha mungkin ya Kak jawab. Seperti slogannya tadi kan, anak belajar dari guru yang apa? Guru yang ia sukai. Nah, kalau dari pengalaman Kak Tisha sendiri, boleh kita mau curi sekarang nih idenya Kak Tisha. Kita curi boleh ya, strategi untuk supaya Seperti kita itu. disukai oleh anak-anak. Apa ya? Saya itu selalu menampilkan diri saya apa adanya kepada siswa. Dan itu penting sekali untuk siswa ketahui. Dan kalau kita menampilkan diri sebagai guru, saya tahu segalanya, siswa tidak tahu apa-apa. Nah, disitulah gap di mana siswa merasa ada jurang. Saya takut bertanya sama guru, nanti dia ini saya dinilai seperti apa. Dan dari kelas, di dalam kelas pada saat hari pertama kelas itu penting sekali. Harus bangun relationship antara siswa dengan guru dan juga siswa dengan siswa yang lain. Sampaikan pada siswa bahwa disinilah ruang kalian membuat kesalahan. Dan saat kalian membuat kesalahan, tugas tidak akan ada orang yang menghakimi, dan kesalahan bukan tanda bahwa saya tidak mampu. Siswa perlu tahu bahwa pada saat dia bikin kesalahan itu bukan akhir dari segalanya. Jadi kalau saya berusaha menekankan pada siswa saya bahwa silahkan bikin kesalahan sebanyak-banyaknya selama kita belajar bersama. Dari Miss juga belajar dari kalian. Apa yang kalian ketahui, Miss akan belajar dari kalian juga. Dan saya sampaikan juga kepada siswa bahwa karena ada hal yang kau ketahui, ada temanmu lain tidak tahu, bukan berarti kau lebih dari kau punya teman. Karena temanmu yang tidak tahu, dia pasti tahu hal yang tidak kau ketahui. Jadi itu ada quote-nya dalam bahasa Inggris, everyone you meet knows something you don't know, learn from them. Dan itu saya tekankan dari awal sama mereka. Dan kalau di dalam kelas siswa dia sudah merasa percaya diri, tidak apa-apa, saya bikin kesalahan, misalkan bantu saya, teman-teman saya lain juga akan bantu saya. Jadi mungkin intervensi yang bisa saya sarankan buat Kakak Nandia Arwam di sana, jangan terlalu banyak juga kasih anak ini eksklusif sendiri. Jadi dia merasa saya benar-benar berbeda dengan teman-teman lain. Coba juga libatkan dia punya teman-teman untuk sama-sama belajar dengan dia. Jadi dia percaya diri mungkin mulai dari dia punya teman kelompok kecil, nanti lama-lama dia masuk di kelas dan kelompok besar. Nah itu dari segi pendekatan ya yang biasanya saya lakukan di program ELTA pada saat saya mengajar. Kalau untuk materi, tadi Desi ada sempat sebutkan, saya sarankan sekali juga buku itu, karena buku ini kami pakai juga kami punya rumah baca di Argapura Bawah. Buku paket kontekstual Papua itu tersedia online, silakan di-download, ada di YouTube-nya juga. Dan buku ini membantu sekali untuk anak-anak yang baru belajar baca. Saya bangga sekali mau sampaikan bahwa buku ini adalah desain juga oleh salah satu siswa ELTA kami. Dan dia sekarang sudah menerima beasiswa Australia Awards, cuma karena corona jadi belum berangkat ke Australia. Namanya Neta Boseren. Dia dulu kerja di Yayasan Kristen Papua. Yayasan inilah yang menerbitkan buku kontekstual, buku paket kontekstual Papua. Jadi buat guru-guru di Papua yang mengalami kendala, saya siswa belum lancar membaca, kami sangat rekomendasikan sekali buku paket kontekstual Papua, gratis ada di internet, di YouTube-nya ada panduan untuk guru cara mengajar anak menggunakan buku paket itu seperti apa. Dia komplit, buku guru ada, buku siswa ada, buku latihannya ada. Silahkan cari di internet. Kalau mau bicara dengan Neta Boseren juga, kami dari Sagu siap fasilitasi. Terima kasih. Wah, thank you Kak. Tadi buku kontekstual Jakarta, Papua ya Kak? Buku paket
buku paket kontekstual Papua. Iya, silakan teman-teman mungkin setelah dari acara ini bisa langsung mulai mencarinya ya. Kita berhasil mencuri satu hal pagi ini. Kalau dari Kak Desi mungkin mau menambahkan? Oke, saya mungkin mau menambahkan sedikit dari yang disampaikan Kak Tisha. Tadi Kak Tisha sudah sampaikan banyak sekali ya. Di sini, kalau saya sebagai guru, I love first day of school. Saya sangat senang sama hari pertama sekolah. Karena hari-hari saya selanjutnya selama 1 tahun itu ditentukan dari hari pertama saya sekolah. Bagaimana saya mengenal siswa mengenal saya, bagaimana saya mengenal orang tua, seperti itu. Dan saya secara pribadi di hari pertama sekolah yang saya tekankan buat siswa, satu hal, kamu itu spesial. Kamu itu spesial, walaupun kamu berasal dari latar belakang, kita tahu kondisi di Papua, ya saya juga berasal, kekerasan itu hal yang biasa, buat anak Papua itu sudah biasa begitu. Nah, maksudnya kita tahu bahwa anak-anak Papua datang ke sekolah dengan latar belakang keluarga yang berbeda, masalah yang berbeda. Tapi satu hal yang saya selalu tekankan di setiap anak itu adalah, kamu itu spesial, mau latar belakang kamu seperti apa, kamu itu spesial buat saya, seperti itu. Dan hal yang kedua adalah ketika saya menemukan ada anak yang memang saya lihat dia butuh bantuan lebih, saya pertama ya seperti tadi kata Kak Tisha, saya tuh buat anak-anak saya di kelas saya seperti artis, jadi semua itu menyukai saya, jadi buat saya artis di kelas saya, jadi semua anak itu bersyukur karena semua anak itu menyukai saya. Jadi walaupun saya marah, saya bicara nada tinggi, tapi tahulah orang guru Papua kalau bicara seperti apa, begitulah. Ya, itu saya. Tapi anak-anak saya melihat bahwa Miss tidak marah. Itu artinya Miss bicara begitu karena Miss sayang sama saya. Satu hal karena saya sudah tangkap hati anak-anak saya. Mereka sudah percaya sama saya. Nah, dan ketika saya dapatkan anak yang butuh bantuan lebih, saya akan kenali dulu anak ini latar belakang keluarganya seperti apa. Saya coba masuk dan saya korek semuanya, lingkaran lingkaran dia itu seperti apa, lingkaran circle itu maksudnya siapa yang sering dia bermain, keluarganya seperti apa, orang tuanya seperti apa. Nah, itu hal yang saya lakukan sebelum saya, kamu harus pakai A, B, C dengan metode-metode pembelajaran yang luar biasa sekali. Saya kenali dulu sifat anaknya, saya bangun relasi antara saya dengan anak. Ketika dia sudah percaya sama saya, itu mulus sekali, kayak kita lari di jalan tol. Maksudnya itu gampang sekali untuk kita, ketika kita sudah dapat hati anak, ketika anak sudah percaya, itu kita dapat untuk menolong dia untuk melihat apa masalahnya. Jadi itu bangun kepercayaan, tekankan bahwa anak itu spesial dan bangun kepercayaan, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Desi. Kenapa Kak? Tambahin lagi? Iya, boleh Kak. Iya, jadi yang tadi saya sampaikan juga yang Desi sampaikan, mungkin simpelnya yang saya terapkan di kelas ya buat Kakak Nandia Arwam. Saya punya siswa yang datang ke saya bilang begini, aduh Miss, saya tidak bisa writing. Saya yang guru bilang sama dia begini, belum bisa writing, bukan tidak bisa. Gitu. Jadi perubahan apapun itu selalu dimulai dengan mindset. Jadi mungkin mindsetnya siswa itu yang perlu kita rubah dulu. Nanti apa saja yang kita ajarkan itu jadi mudah. Jadi kalau siswa bilang, aduh Pak Guru, saya tidak bisa baca. Aduh Guru, saya tidak bisa baca. Bilang dia, bukan tidak bisa baca, kok belum bisa baca. Kita belajar. Penting supaya dia tahu bahwa saya bisa belajar itu penting sekali. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Tisha dan Kak Desi. Wah, luar biasa ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Sangat menarik pertanyaannya. Kita jadi belajar banyak ya hari ini. Buat teman-teman pendidik semakin disegarkan lagi ya. Bahwa balik lagi kalau yang tadi saya lihat dari jawabannya Kak Tisha, personal ya. Apakah ini panggilan kita ya untuk mendidik? Dengan kita menyadari itu panggilan kita, maka beberapa hal yang tadi disampaikan, strategi-strategi tadi dapat kita kerjakan, gitu ya. Meskipun mungkin di sekeliling kita pemerintah sepertinya tidak mendukung, gitu ya, dan lain sebagainya, tapi kita tahu ada motivasi dari dalam hati kita yang mau memberi kepada anak-anak, gitu ya. Nah, buat teman-teman yang lain yang mungkin mau bertanya, tapi karena ini sudah jam 12 lebih 15, mohon maaf.
bisa nanti menaruh pertanyaannya, bisa mungkin kirim email juga di Phonik Asyik ya, bisa dilihat di phonikasyik@gmail.com atau ke Instagramnya Phonik Asyik di @phonikAsyik. Nanti kami bisa bantu teruskan ke Kak Tisha dan Kak Desi ya, supaya bisa dijawab seperti itu. Nah, sebelum kita menutup perjumpaan kita pada siang hari ini, kami dari tim Phonik Asyik sekali lagi mau mengucapkan terima kasih ya teman-teman yang sudah mau bergabung, yang sudah mau berbagi cerita, terutama juga kepada Kak Tisha dan Kak Desi ya, yang sudah juga mau membagikan ilmunya dan pengalamannya kepada kita semua di tempat ini, sehingga pada siang hari ini kita bisa mencuri banyak ide, ya, banyak strategi, dan bahkan beberapa dari kita juga mungkin merasa disegarkan ya, beberapa pendidik di tempat ini. Nah, sekian dari kami, terima kasih atas partisipasinya, terima kasih untuk atensinya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, sama-sama belajar lagi ya. Tuhan memberkati.